Materi sesi 4 ini kita lanjut membahas mengenai Laravel Controller. Oke, materi bahasanya mengenai controller, apa itu controller, cara membuat controller, menghubungkan dengan routing, controller resource, dan terakhir studi kasus. Oke, kemarin sudah dibahas mengenai routing di sesi 3, nah kita masuk ke dalam controller. Apa itu controller? Jadi controller itu semacam pola ya, jadi kalau di Laravel atau di framework yang sudah dijelaskan di teori, mungkin ada yang namanya pola MVC, model, view, dan controller. Nah, controller ini bertugas untuk sebagai logic ya, jadi untuk menghubungkan antara model dengan view. Jadi nanti model itu yang berhubungan dengan database, sedangkan view ini berhubungan langsung dengan tampilan. Jadi view ini isinya HTML, tampilan. Ya. Nah, controller ini nanti yang akan menjalankan perintah pemanggilan model sekaligus mendeliverinya ke dalam view-nya. Jadi hasil dari pengolahan di model yang setelah berhubungan dengan database nanti diolah lalu ditampilkan ke dalam view. Nah, controller ini juga tidak bisa bergerak sendiri, harus ada bantuan dari routing. Nanti dari routing akan mengarahkan ke controller mana dia akan dituju. Seperti itu. Nanti dari routing ke controller, dari controller ke view, mungkin dari view dan sebagai controller lalu ke model. Seperti itu. Baik. Itu untuk penjelasan sedikit mengenai controller. Jadi controller sebagai penghubung. Nah, cara membuat controller cukup ketikkan perintah php artisan make controller. Jadi buat controller, nama controllernya. Misalnya nama controllernya ada person. Namun di setiap framework pasti kalau dia itu controller harus diikuti dengan nama controller. Kata controller. Jadi namanya person. Jadi artinya person controller. Lalu ada controller lagi namanya student, berarti student controller harus diikuti seperti itu. Agar dianggap sebagai file controller. Nanti kalau sudah akan muncul seperti ini. Controller created successfully. Artinya controller sudah berhasil dibuat. Nah, kalau sudah dibuat, cara melihatnya teman-teman cukup masuk ke dalam folder app. Nanti ada HTTP, di dalam HTTP ada controllers, nanti ada file controller yang kita buat. Nah, isinya seperti ini secara default. Jadi ada namespace-nya, yaitu menandakan dia disimpan di mana. Lalu ini Illuminate. Dia import kelas dari request untuk mengambil inputan dari form. Sedangkan ini kelasnya. Ya, kelas controller extend controller. Jadi dia nge-inherit ke kelas controller seperti itu. Lalu yang selanjutnya, nah cara membuat metode baru sama seperti di OOP yang lainnya gitu. Kalau bahasa pemrograman Java penulisan OOP-nya sama ya. Jadi untuk penulisan atribut dan metode harus disimpan di dalam kelas. Ini kelas pembuka, ini kelas penutup. Jadi ini sebuah properti, kita buat satu metode namanya index. Index ini nanti akan mereturn nilai dari name. Name ini dari mana? Ini dari atribut gitu. Jadi kalau yang ini $name seperti variabel gitu ya, ada dolarnya. Di sini tidak perlu pakai dolar karena sudah diwakili oleh this. Di sini nanti mewakili nama kelas. Seperti itu. Jadi ini person controller panggil atribut name gitu. Jadi kalau di Java mungkin teman-teman biasa mengenal jadi setter dan getter. Lalu untuk membuat routingnya sendiri, nah ini routingnya agak sedikit berbeda. Teman-teman kalau kemarin kan ada bikin function di sini setelah nama routing ada function bla bla bla. Nah di sini tidak perlu. Cukup panggilkan person controller, nama controllernya add index. Add index ini nama metodenya. Ini nama metodenya. Jadi nama metodenya index tanpa kurung bak kurung tutup pemanggilannya. Cukup panggil saja index. Nanti ketika kita panggil localhost -2 person, maka yang muncul adalah nama yang ada di atribut. Itu untuk pemanggilannya. Jadi hampir sama. Cuman posisinya dipisah. Jadi kalau kemarin kita nulis function semuanya di root, nah kalau sekarang functionnya semuanya ada di controller. Seperti itu.
Lalu kalau mau parsing data gimana? Nah, kalau mau parsing data sama, tinggal di argumennya ditambahkan nama parameternya, parameter pertama apa atau argumen pertama apa. Lalu ini sama ya di version controller. Routingnya pun sama. Nah, paramnya bukan di sininya, tapi tetap sama di sininya, masih parameternya. Di sini tetap version controller add show karena nama metodenya adalah show. Seperti itu. Sehingga kalau kita panggil localhost 28000 version show Karel, maka yang muncul adalah namanya. Yang harusnya tadi Rudy Sofian, nah sekarang diganti sama kita jadi Karel. Seperti itu. Itu untuk parsing data. Nah, ada yang namanya resource controller. Nah, resource controller ini digunakan ketika kita akan mengassign yang typical CRUD. Jadi, karena controller ini menghubungkan antara view dengan model gitu ya. Dan di model pasti ada CRUD karena dia berhubungan langsung dengan database. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan resource controller. Nah, resource controller ini actionnya nanti akan kebuat sebanyak ini. Ada index, ada create, ada store, ada show, edit, update, destroy. Nah, ini tipenya ya. Ada yang get, ada post, ada get lagi, ada put, ada paste. Nah, ada delete juga. Nah, ini bedanya apa? Nah, kalau get, misalnya ini nama controllernya Potos, ya, Potos controller. Atau kita ganti tadi yang namanya person controller kalau kita pakai resource. Nah, cara memanggilnya nanti localhost 2 slash person gitu. Nanti yang muncul ada dia akan memanggil action index. Action index ini kalau kita tipe curl biasanya menampilkan seluruh data yang ada di table. Yang kedua ada potos slash create. Atau misalnya yang tadi kita bikin person slash create. Nah, person create ini karena tipenya get, dia akan menampilkan form. Menampilkan form inputan untuk menyimpan data. Nah, kebalikannya sedangkan yang tipenya post untuk yang slash potos ini untuk menyimpan data, store. Artinya dia kalau yang atas ini hanya menampilkan formnya, kalau yang bawah ini menyimpan ke database. Karena yang tipe get berarti menampilkan, yang tipe post itu menyimpan. Menampilkan form, ini menyimpan. Sama seperti yang ini. Yang ini ada foto slash, ada mengirimkan parameter. Parameternya boleh ID atau primary key dan lain sebagainya. Ini untuk menampilkan data. Ada get lagi, sama seperti ini ada slash edit. Nah, ini juga sama. Ini untuk menampilkan form edit. Karena form edit biasanya sudah ada isinya. Nanti kan ada ketika kita pilih data mana yang mau diedit, datanya muncul di formnya. Nah, ini tipenya get, nanti kalian pakainya yang ini. Lalu ada put, ini untuk menyimpan data. Sama seperti yang post yang ini, cuman yang ini nanti fungsinya untuk update datanya. Sedangkan delete untuk destroy atau menghapus data. Itu. Nah, cara membuatnya sama seperti yang tadi. Kita cukup tuliskan PHP artisan make controller, nama controllernya student controller, tinggal tambahkan min resource. Nanti munculnya seperti ini. Ada student controller. Nah, ini isinya nanti banyak. Kalau tadi kan kita cuma dibuatkan student controllernya saja atau control class-nya saja. Nah, kalau ini sudah dibuatkan seluruh metodenya. Contoh yang ini nih, dia sudah dijelaskan bahwa kalau yang index ini fungsinya untuk listing a resource, display listing, artinya menampilkan data. Tapi kalau yang create ini show form, kan sudah dijelaskan bahwa dia nanti untuk menampilkan formnya. Nah, pemanggilan resource controller, misalnya nanti yang kalau kalian sudah buat yang student controller.php, ada kalian tambahkan return this index. Nah, cara pemanggilannya seperti ini. Root bukan lagi get, bukan lagi post, bukan lagi put, tapi langsung resource. Lalu tuliskan student, student controller. Cukup pakai student controllernya saja, nama controller. Tidak usah ditambahkan add, karena dia memanggil resource controller. Sehingga nanti yang muncul adalah this is index di tampilannya. Seperti itu. Itu saja mungkin materi hari ini. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, silahkan ditanyakan di grup. Nanti saya akan jawab. Terima kasih.